Dan alhamdulillah untuk yang pertama kali ini kita di depan makamnya Syekh Jalaluddin Asyuti. Beliau adalah salah satu ulama pada kurun waktu 9 Hijriah. Jadi beliau lahir tahun 849. Ya, 849 sampai beliau wafat tahun 911 Hijriah atau kisaran abad ke-15 Masehi. Jadi beliau ini adalah salah satu ulama yang tidak diragukan lagi dari segi keilmuannya. Beliau sekilas masa kecilnya beliau sudah menghafal Al-Quran pada usia 8 tahun. Jadi 8 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran, sudah menghatamkan Al-Quran sebelumnya mengaji kepada ayahandanya beliau sendiri. Jadi beliau mengaji kepada ayahandanya sendiri, belajar bersama ayahnya sampai umur ke-5 tahun, kemudian ayahnya wafat, dan mulai dari situlah beliau melanjutkan pengembaraan keilmuannya di para masyayikh beliau. Salah satu dari karangan beliau yang terkenal adalah kitab Al-Asbah wan Nazair. Ya, kemudian apa? Al-Asbah wan Nazair. Kemudian Al-Itqan Ya Ulumul Quran, itu adalah salah satu karangan fenomenal dari Syekh Jalaluddin Asyuti. Baik, sebelumnya mari kita bacakan doa kepada beliau. Semoga dengan wasilah kita berziarah di sini kita bisa di samping sini ada dorihnya ini, Dunun Al-Masri. Dunun Al-Masri adalah salah satu tokoh sufi yang bergelut di dalam bidang tasawuf. Beliau di sini sangat terkenal sekali ya. Beliau juga salah satu dari murid yang terkenal dari Rabi'ah Al-Hadir Sayyidah Hadir. Jadi beliau ini adalah salah satu murid yang sangat menonjol gitu dari Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, ini beliau. Kemudian di sampingnya ada Sayyid ini Al-Imam Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah. Beliau ini adalah salah satu, kalau ini cucunya Nabi Muhammad ya. Beliau adalah putra dari Sayyiduna Ali Ibnu Abdul Muthalib dengan istri keduanya, karena kita tahu kan Sayyidah Ali beliau tidak mau menikah. Sayyidina Ali beliau di sini tidak mau menikah selama Rasulullah dan Sayyidah Fatimah masih hidup, tidak mau mencederai hati Sayyidah Fatimah gitu. Ya bisa ditiru ya, Islam ya. Cukup setia satu orang saja. Jadi beliau menikah setelah Sayyidah Fatimah meninggal, kemudian lahirlah beliau Sayyid Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah. Kemudian di samping situ juga ada ulama lain, saya kurang tahu di situ ya. Nah, jadi semoga kita kirimkan doa kepada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, Dunun Al-Masri, dan Sayyid Muhammad Ibnu Al-Hanafi. Semoga kita kelak di akhirat nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh ini. Amin. Yang mana beliau yang kita salah satu kitab fenomenalnya adalah Sahih Fathul Bari ya, Fathul Bari.
kenapa kita sekarang nggak boleh masuk, karena makamnya sekarang lagi dibuka, ya, makamnya lagi dibuka dan lagi ada tarmim gitu. Sedikit banyak kan nanti akan diceritakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sudah nyampe di makam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedikit istilahnya sejarah atau wawasan maklumat tentang beliau. Beliau insya Allah kita semua sudah tahu siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Beliau adalah ulama hadis, pakar hadis. Bahkan kalau dalam derajat ahli hadis itu beliau masuk ke derajat Amirul Mukminin fil hadis. Yang pertama ada musnid seperti yang dijelaskan di Tadhkiratul Huffaz, ada al-musnid, kemudian ada al-muhaddits, ada al-hafidz, kemudian setelahnya ada hujjah, ada al-hakim, kemudian yang keenam Amirul Mukminin fil hadis. Ini adalah derajat tertinggi dalam al-hadis. Jadi beliau merupakan salah satu dari sedikit orang yang wawasan tentang hadisnya mencapai langit. Beliau lahir tahun 773 Hijriah, kemudian wafat tahun 852. Beliau sebenarnya kenapa dinamakan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Karena ikut ke nenek moyangnya. Nenek moyangnya itu orang yang masyhur. Jadi Asqalan. Asalnya beliau itu lahirnya di Fustat. Beliau Misri. Beliau orang Mesir. Lahir di Fustat. Namun karena nenek moyangnya itu masyhur, kemudian namanya dinisbahkan ke Ibnu Hajar Al-Asqalan. Asqalan itu salah satu daerah di Palestina. Kemudian kita juga insya Allah mengambil manfaat dari Al-Imam Al-Jalil, ijtihad beliau dalam thalabul ilmi. Jadi beliau itu ijtihadnya sangat luar biasa dalam thalabul ilmi. Beliau seperti Imam Syafi'i, rehlah thalabul ilmi, berpindah dari makan ke makan, dari Fustat kemudian ke Mesir, ke Kairo, kemudian ke Hijaz, ke Haramain, kemudian ke Syam, setelah ke Syam ke Yaman, ke Damaskus dan lain sebagainya. Itu merupakan rihat thalabul ilmi yang panjang. Maka dari itu beliau memiliki banyak sekali guru-guru maupun murid-murid. Salah satu gurunya yang terkenal ada At-Tanufi. Kemudian ada juga teman-teman pasti banyak yang tahu juga, ada At-Tanufi, ada Ibnu Al-Mulakin, ada Al-Balqini, kemudian Al-Iraqi. Teman-teman tahu Al-Iraqi? Al-Hafidz Al-Iraqi itu adalah guru beliau yang kita mungkin pernah dengar, ada namanya Alfiyatul Iraqi. Pernah dengar? Alfiyatul Iraqi itu adalah salah satu matan juga, matan tentang ilmu hadis, kemudian disyarah oleh muridnya Ibnu Hajar, yaitu As-Sakhawi yang dinamakan Fathul Mughith. Itu ada darsnya di Masjid Azhar bersama Syekh Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Itu di Azhar, Fathul Mughith. Itu adalah syarah dari Imam Sakhawi tentang kitab Alfiyah Al-Iraqi. Itu adalah guru-guru beliau. Beliau juga punya murid-muridnya luar biasa juga. Ada mungkin teman-teman pernah dengar Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu salah satu murid beliau. Muridnya yang paling utama adalah As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi itu adalah murid beliau. Kemudian beliau juga memiliki taklif banyak sekali, karangan-karangan buku. Tadi sebagainya sudah dijelaskan oleh Ustaz Andri Salim. Yang paling fenomenal dan masyhur adalah Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah syarah terbaik dari Sahih Bukhari. Kalau teman-teman pengen beli kitab syarah Sahih Bukhari, beli Fathul Bari atau beli Umdatul Qari. Itu adalah syarah paling fenomenal di dalam Sahih Bukhari. Dan itu zaman dulu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dulu para muluk, para istilahnya apa, raja-raja, para penguasa-penguasa itu mereka saling menghadiahi. Ketika menghadiahi satu sama lain, mereka menghadiahi dengan kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar. Saking fenomenal dan luar biasanya karya tersebut. Kemudian juga beliau memberikan pengaruh juga terhadap Imam Suyuti. Makanya tadi Ustaz Salim tadi menyebutkan kan, ketika Imam Suyuti hendak minum air Zam-Zam, berdoa semoga jadi Allah jadikan saya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian mereka Imam Sakhawi mengatakan bahwasanya karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sekitar 227 karya. Kita sebut sedikit ya, contohnya Fathul Bari, kemudian apa lagi? Bulughul Maram, ada apa lagi? Nukhbatul Fikar,
Syarahnya Nuzhatun Nazar. Ada apa lagi? Banyak banget lah. Kitab beliau banyak sekali. Mungkin Afat ada yang tahu lagi? Itu ya. Jadi kitab-kitab yang beliau ada Taqribut Tahdzib. Terus Tahdzibut Tahdzib itu dalam Asmaul Rijal, ilmu al-jarh wa ta'dil. Itu adalah karya-karya beliau. Maka dari itu beliau tetap hidup hingga saat ini. Dalam artian orang-orang selalu akan mengenang siapa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani karena pengaruh beliau dalam keilmuan Islam. Kemudian beliau juga orang yang tahan banting, dalam artian di akhir hayatnya pada tahun 852 itu, di akhir hayatnya itu beliau menderita sakit. Jadi beliau sakit. Meskipun beliau sakit, beliau tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasanya. Beliau tetap menulis, mengajar, dan lain sebagainya. Dan beliau menahan rasa sakit itu, padahal sakitnya sangat luar biasa. Hingga Allah mencabut nyawanya, kemudian intaqal ila rafiqil a'la pada tahun 852. Mungkin itu adalah cuplikan, ringkasan dari sejarah Imam kita Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah merahmati ilmu beliau. Semoga Allah merahmati ilmu beliau. Semoga ilmu beliau menjadi hujjatan lahu, dan semoga kita dikumpulkan bersamanya di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. Bisa. Ini Ustaz-Ustazah dan Ustaz semua udah pernah ziarah ya berarti ya semuanya kan? Belum pernah masuk. Saat ini masih belum juga makam Imam Syafi'i dibuka. Itu udah dibuka. Dan kita masih belum bisa untuk. Itu dia buka buat kita. Padahal waktu itu ada pengumuman Imam Syafi'i makamnya sudah dibuka. Tapi ternyata yang dibuka itu masjidnya, bukan makamnya. Nanti sebelum kita mendoakan Imam Syafi'i, nanti yang sholat di masjid hanya ar-rijal saja, tapi akhwat bisa dua gitu ya. Kalau misalnya memang nanti di dalam boleh, maka nanti kami coba sampaikan di ini ya, yang apa sih namanya, penunggu sendal. Jadi sedikitlah tentang cerita Imam Syafi'i sebelum kita mendoakan, bahwa Imam Syafi'i itu kan namanya Muhammad Idris ya. Kemudian beliau lahir pada tahun 150 bertepatan dengan meninggalnya Imam Hanafi. Yang mana kata ulama, meninggalnya imam kemudian lahir imam. Nah, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri, Asy-Syafi'i itu kakek-kakek beliau gitu ya. Nah, beliau adalah orang Arab Quraisy ya. Berarti salah satu Quraisy, berarti keturunan Rasulullah SAW ya. Ketemu dengan kakeknya namanya Abdi Manaf ya. Kemudian Imam Syafi'i biasa, seperti biasa para ulama ya, dari kecil Imam Syafi'i yatim. Nah, kemudian karena ibunya takut nasab Imam Syafi'i itu hilang, akhirnya ibunya mengirimkan Imam Syafi'i kemana? Ke Mekah untuk belajar langsung sama salah satu imam di Mekah waktu itu. Nah, kemudian tatkala sudah belajar di Mekah ya, Imam Syafi'i biasa menghafal Quran dan lain sebagainya. Kita dengar aja dulu.